Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, utamanya di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya serta pertolongannya dari dunia hingga yaumul akhir. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutur tentang membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Dalam kitab Akhlaqul Banan, anak harus dibimbing dari sejak kecil. Diibaratkan dalam kitab tersebut, anak itu adalah seperti pohon yang tumbuh. Jika anak dibimbing dengan baik, pohon akan tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau pohon itu tidak dibimbing dengan baik, anak tidak dibimbing dengan baik, pohon tersebut akan tumbuh menjadi liar dan tidak menjadi apa yang kita harapkan. Begitu juga anak kita, kalau kita tidak bimbing dengan baik, anak akan menjadi seorang yang liar, tidak terarah seperti apa yang kita inginkan. Maka dari itu, mari kita bimbing anak-anak kita, anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Terutamanya dalam kita membimbing, kita harus memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu sabar. Sabar dalam membimbing anak didik kita, karena anak didik kita tentunya tidak sama, sehingga kita harus membimbing dengan satu persatu sesuai dengan karakter anak-anak didik kita. Yang kedua, kita harus telaten. Sabar dan telaten itu harus berjalan dengan seimbang. Jangan sampai kita putus asa dalam membimbing anak didik kita, apalagi jika ada anak didik kita yang susah dalam diarahkan. Selanjutnya yang ketiga, kita harus punya pitutur yang baik, perkataan yang baik, sehingga ucapan-ucapan kita, ajakan kita secara lisan kita dapat diikuti dengan baik oleh anak didik kita. Yang keempat yaitu kita harus memberikan contoh tindakan yang harus dicontoh dengan anak didik kita. Jangan sampai kita hanya ucapan saja yang jalan, tapi tindakan kita tidak sama sekali. Seperti kita menyuruh anak kita sholat, tapi kita tidak melaksanakan sholat. Anak didik kita akan melaksanakan atau pergi ke mushola, ke masjid untuk berjamaah, tapi anak didik kita akan lama-lama akan menyepelekan, akan nyeleweng, akan melimpai dengan kita, sehingga kita harus memberikan contoh dan tindakan yang baik. Kita ajak juga kita ikut sholat, apapun itu harus kita contohi dengan baik, karena kita harus sadar anak didik kita itu adalah orang-orang yang baru belajar, sehingga mereka harus diberitahu, tidak orang yang sudah tahu, tidak perlu dikasih tahu. Maka dari itu mari kita bimbing anak didik kita dengan 4 prinsip tadi. Yang pertama sabar, kedua tawakal, ketiga dengan ucapan atau pitutur luhur, keempat kita harus melaksanakan dengan tindakan atau contoh yang baik. Akan tetapi jika 4 itu sudah berjalan, anak didik kita belum berhasil, maka
kita jangan lupakan siapa yang menciptakan kita dan siapa yang menciptakan anak didik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Kita doakan anak didik kita dengan cara yang pertama, yaitu dengan bacakan surat Al-Fatihah, dikhususkan kepada anak didik kita. Kalau anak didik kita mari kita jamak menjadi satu, sehingga kita bacakan semuanya dijadikan satu, yaitu 41 bacaan dalam tirakat kita, dialog kita untuk mendidik anak didik kita. Yang kedua yaitu kita harus puasa sunnah, bisa tiap hari atau sehari puasa, sehari tidak, atau disebutnya dengan puasa Daud, atau bisa puasa Senin Kamis, yang minimal terakhir yaitu puasa hari Kamis. Sehingga mari kita bimbing anak didik kita dengan baik, juga kita tidak melupakan siapa yang menciptakan kita dan anak didik kita, sehingga kita pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau itu semua sudah berjalan dengan baik, insya Allah anak didik kita akan menjadi anak yang berakhlak baik, sehingga menjadikan sedekahun jariyatun, juga sedekah jariyah yang kita limpahkan menjadi anak-anak yang meneruskan kita menjadi generasi-generasi yang baik. Sedikit dari saya, banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.